قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, Pak Rizik Syihab menyebut bahwasanya Pak Deddy Mulyadi ini orangnya rasis dan fasis kaum muslimin, ya. Anda yang orang Jawa Barat, ya, bagaimana tanggapan Anda atas statement dari Pak Rizik Syihab? Ya, yang dulu Pak Rizik Syihab juga pernah mengatakan ucapan sampurasun itu dengan campur racun. Nah, kaum muslimin, ya, ucapan dari Rizik Syihab yang memplesetkan ucapan sampurasun dengan campur racun, ya, ini apakah masuk ke dalam penghinaan atau tidak, ya? Wallahu alam kaum muslimin, ya. Kalau menurut kami, ya, masuk ke penghinaan kaum muslimin, ya. Penghinaan tradisi, ya. Karena kata sampurasun sendiri, ya, menurut orang Sunda itu artinya ucapan permisi. Sama dengan orang Jawa, kalau pas lewat ada orang tua, ya, kemudian mengucapkan nyuwun sewu, ya, itu artinya permisi, bukan minta 1000, ya, nyuwun sewu Pak, nyuwun sewu Bu, ya, artinya permisi. Sama dengan sampurasun, meskipun, ya, secara syariat lebih baik kita mengucapkan salam kalau jelas lawan bicaranya itu adalah orang muslim, ya. Yang kita mintai izin itu orang muslim, ya. Maka lebih baik assalamualaikum karena itu mengandung doa, ya. Tapi kalau nyatanya bukan orang muslim, atau mungkin kita ragu muslim apa bukan, karena nggak kelihatan tanda-tanda muslimnya, ya kita permisi, kan nggak ada salahnya. Kita ucapkan permisi, ya. Ya kalau bahasa Sunda sampurasun, bahasa Jawa ya nyuwun sewu, ya. Ya kan nggak ada masalah kaum muslimin, ya. Tapi ucapan Pak Rizik Syihab ini yang mengganti sampurasun dengan campur racun, ya, ini menurut kami, ya, itu sudah masuk ke pelecehan, penghinaan, ya. Dan kali ini coba langsung kaum muslimin kita simak, ya, bagaimana Pak Rizik Syihab ini mengkritik kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi. Kemudian menyebut Pak Deddy Mulyadi ini rasis dan fasis, ya. Kita bahas nanti kaum muslimin, kita simak dulu videonya. Mensyaratkan dapat bansos zaman vasektomi, saudara, itu adalah tindakan rasis, fasis, diskriminatif. Banyak orang miskin punya anak, anaknya jadi orang semua. Banyak orang miskin punya anak, anaknya berkah. Bapak ibunya miskin, ternyata anaknya yang jadi kiai, yang jadi dokter, yang jadi insinyur, banyak, siapa bilang. Dan banyak orang kaya punya anak, anaknya nggak ada manfaat, anaknya narkobais, anaknya menjadi bajingan, anaknya keluar masuk penjara. Nah, ini soal punya anak dan mendidik anak bukan urusan kaya miskin, betul Bu? Nah, maka itu di sini saya mau sampaikan kepada semua. Nah, kami nggak ngerti kaum muslimin apa yang dimaksud oleh Pak Rizik Syihab dengan kata-kata rasis, fasis, dan diskriminatif. Nggak ngerti maksudnya apa, ya. Kok bisa, ya, wacana, ya, kebijakan penerapan vasektomi untuk penerima bantuan sosial, ya, kok disebut rasis, disebut fasis, disebut diskriminatif. Ini kami nggak ngerti, ya, maksudnya apa. Padahal yang pertama itu baru wacana dari Pak Deddy Mulyadi, ya. Dan itu pun hasil pemikiran Pak Deddy Mulyadi melihat kondisi masyarakat Jawa Barat, ya, yang mereka kondisi ekonominya sangat memprihatinkan, dan kemudian mereka punya anak nggak dikontrol, ya, hanya beranak saja, nggak memikirkan biaya, nggak memikirkan pendidikan dan sebagainya, ya. Kalau pembicaraan Pak Rizik Syihab tadi, ya, jelas beda konteks dengan apa yang disampaikan oleh Pak Deddy Mulyadi.
Ya. Konteks dari Pak Rizik Syihab tadi kan ya kaya miskin sudah berusaha untuk memberikan pendidikan anak, ya. Maka nggak jaminan anak orang yang kaya pasti sukses dan anak orang miskin pasti nggak sukses. Itu beda lagi. Kalau yang dibicarakan Pak Deddy Mulyadi ini kan sesuatu yang memang orang-orangnya harus diberikan edukasi yang benar, ya. Ada orang yang itu tadi punya anak nggak dikontrol, taunya beranak, ya. Bahkan sampai untuk biaya lahiran saja mereka nggak punya, tapi mereka tetap memproduksi terus gitu loh kaum muslimin, ya. Jadi ini yang jadi pemikiran dari Pak Deddy Mulyadi. Jadi sangat beda jauh lah kalau dengan apa yang dibahas oleh Pak Rizik Syihab, ya. Coba kita simak penjelasan dari Pak Deddy Mulyadi kaum muslimin. Kita tuh kabeli Pak pengamannya, udah saya kasih pengamannya per kepala keluarga. Warga masyarakat yang berpenghasilan rendah atau ekonomi menengah ke bawah yang dikategorikan miskin, itu saya selalu temui rata-rata anaknya lebih dari 3. Jangankan untuk pendidikan ke depan, untuk melahirkan saja tidak punya biaya. Dan itu adalah tanggung jawab suami, gitu loh. Tapi diwajibkan untuk... Sebentar dulu dengerin. Mana mah kadang-kadang Nah, kemudian, kan apa artinya sih bantuan beasiswa, rumah rakyat miskin, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaringan listrik, jaringan air bersih, bantuan pangan. Kalau jumlah anaknya bertambah terus, kan tidak akan bisa meningkatkan derajat ekonominya. Nah, sehingga saya menyampaikan agar penerima bantuan Provinsi Jawa Barat ini ber-KB. Dan saya harapkan yang ber-KB itu suaminya. Jangan sampai selalu ber-KB itu yang menjadi beban istri. Jenis KB-nya apa? Ya tergantung pengennya apa. Kan bisa pakai pengaman, ya kan? Gitu bisa pakai pengaman kan itu juga bisa. Ya udah nanti bila perlu pemerintah tuh kabeli Pak pengamannya, udah saya kasih pengamannya per kepala keluarga. Jadi itu kan bagian untuk mencegah betul bahwa anak itu adalah anugerah dari Allah, harus gitu. Tapi kita juga kan setiap kelahiran harus dijaga pendidikannya, kesehatannya, jaminan masa depannya. Kalau terlalu banyak, yang saya perhatikan jangankan untuk sekolah, untuk melahirkan saja tidak terbayar. Begitu. Pak, satu lagi Pak terkait jembatan cukup Haji kan tidak ada ngomong, bukan tidak ada ngomong nyebutin salah satu jenis, milih. Tuh kaum muslimin, ya. Sebenarnya kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi ini baik, bagus, pas, sesuai dengan syariat Islam kaum muslimin, ya. Ya, terlepas dari kontroversi, ya, masalah vasektomi, ya, itu kan sudah dijelaskan oleh Pak Deddy Mulyadi. Ada pilihan-pilihan. Ya, nggak harus dengan satu cara vasektomi saja, enggak. Bahkan tadi katanya, ya, bila perlu pemerintah yang kasih alatnya. Hah? Banyak macam, ya, pakai alat kontrasepsi misal, ya. Pemerintah yang nyiapkan, coba kurang enak apa coba, ya. Ya kalau masalah kemudian ada kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi yang kemudian sampai melampaui batas, namanya manusia. Apalagi seorang pemimpin yang memikirkan hajat orang banyak, memikirkan kepentingan rakyat. Ya kalau salah kepleset sedikit itu wajar, nggak ada masalah. Ya, lagian bisa dibenahi. Dan Pak Deddy Mulyadi sudah menjelaskan, nggak harus satu pilihan itu vasektomi. Ya, vasektomi pun di dalam Islam seandainya benar-benar darurat itu boleh, gitu loh. Ya, dan Pak Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan-kebijakan masalah kontrasepsi itu, ya, demi rakyatnya, demi masyarakat. Ada masyarakat yang kondisinya miskin, anaknya banyak. Jangankan untuk biaya pendidikan anak, untuk biaya melahirkan saja mereka nggak punya. Ini yang menjadi pemikiran dari Pak Deddy Mulyadi. Dan di dalam Islam pun yang seperti itu namanya zolim, ya, miskin. Ya, kemudian memproduksi anak terus, nggak ngontrol, ya, untuk biaya lahiran saja mereka nggak punya, tapi terus beranak, itu kan zolim di dalam Islam namanya. Ya, jangankan yang seperti itu, ya, untuk menikah saja, ya, kata Nabi Muhammad SAW apa? Ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj.
wahai para pemuda, barang siapa yang kalian itu mempunyai bekal, mempunyai penghasilan, ya, maka menikahlah, ya. Tapi bagi yang nggak mampu, apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya, disuruh berpuasa. Untuk apa? Untuk menundukkan hawa nafsunya. Karena nggak mampu. Kalau nikah, nggak punya biaya, nggak punya pekerjaan, itu nanti jatuhnya zolim. Gitu loh. Itu yang jadi pemikiran dari Pak Deddy Mulyadi. Ya kita ini kalau masalah kebijakan pemerintah bertentangan dengan syariat Islam, itu banyak. Bukan cuma Pak Deddy Mulyadi saja. Bukan. Ya, masalah pajak. Ya coba. Di dalam Islam apa hukumnya? Jelas haram. Ya. Coba kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian bertentangan dengan syariat Islam. Memberikan izin kepada tempat-tempat hiburan malam. Memberikan izin seperti, ya kalau dulu ya, dan doli. Ya. Kemudian ada apa lagi? Ya, banyaklah. Ya. Yang jelas tempat-tempat hiburan malam. Itu kan tempat kemaksiatan semuanya. Ya. Itu bertentangan dengan syariat Islam. Dan jelas hukumnya haram. Coba, jadi nggak Pak Deddy Mulyadi saja yang melakukan seperti itu, ya. Dan Pak Deddy Mulyadi, alhamdulillah, ya, masih ada kritikan, kemudian nggak jadi dijalankan kebijakan yang seperti itu. Dan beliau menegaskan, nggak harus juga satu itu sebenarnya. Ada banyak cara, ya. Bila perlu, maunya seperti apa? Pakai suntik, pakai KONDOM, ya. Itu pemerintah yang akan menyiapkan, maunya yang mana. Tapi benar-benar konsisten, dipakai. Jangan sampai memproduksi, terus melahirkan, terus buat anak, terus tapi nggak ngurus, nggak memikirkan bagaimana biayanya. Ya, bagaimana nanti untuk biaya kehidupan mereka, pendidikan dan sebagainya. Yang nggak dipikirkan. Ya. Itu kepedulian dari Pak Deddy Mulyadi yang sangat luar biasa bagi kami. Ya. Jadi, ya itu bukan rasis, bukan fasis, bukan diskriminatif. Bukan. Itu usaha dari Pak Deddy Mulyadi bagaimana mengondisikan masyarakat miskin supaya mereka nggak susah tambah susah. Coba kalau ada rakyat yang miskin, hidup di perkotaan, sudah tinggal di bawah jembatan, ya, kemudian melahirkan anak terus, nggak mikirkan biaya pendidikan dan sebagainya. Jangankan untuk mikirkan biaya pendidikan, uang untuk biaya melahirkan saja mereka nggak punya. Dan yang seperti itu bersyukur dipikirkan oleh pemimpin. Karena banyak pemimpin yang cuek dengan rakyatnya yang seperti itu. Banyak kok pemimpin yang cuek dengan masyarakat miskin. Banyak. Coba ya, yang ngamen-ngamen di jalanan. Ya, yang tukang minta-minta dari rumah ke rumah. Hah? Kadang bawa anak 2, bawa anak 3, keliling ke kampung-kampung minta-minta. Kadang di jalanan anak-anak yang masih bayi digendong sama ibunya di perempatan, di lampu merah, mereka minta-minta. Coba bersyukur ada pemimpin seperti Pak Deddy Mulyadi yang peduli dengan masyarakat yang miskin seperti itu. Ya, bersyukur. Kalau memang ternyata ada kebijakan-kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi yang memang bertentangan dengan syariat Islam, ya sudah dirembuk sama-sama. Ya. Jawa Barat punya Majelis Ulama Indonesia juga. Ya. Jadi wajar lah kalau pemerintah itu ada salah-salah dalam mengambil kebijakan, salah mengambil keputusan. Itu hal yang wajar. Yang penting pemerintah tersebut ketika diluruskan mereka mau ikut. Itu yang terpenting. Ya, kecuali Pak Deddy Mulyadi ketika diluruskan masih tetap bersikukuh, lah itu beda cerita. Itu ya. Tapi memang kalau Rizik Syihab memang ada sentimen tertentu dengan Pak Deddy Mulyadi, ya. Memang dimusuhi sejak dari Pak Deddy Mulyadi jadi Bupati Purwakarta, ya. Bahkan sampai mau nyalon jadi gubernur saja masih dijegal. Ya, tapi ternyata masyarakat Jawa Barat masih memilih Pak Deddy Mulyadi. Ya, daripada mengaminkan perkataan dari orang yang mengklaim sebagai cucu Nabi, mengklaim sebagai imam besar, ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kebaikan-kebaikan bagi pemimpin terkhusus di Jawa Barat dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan tersebut bisa menyebar ke pemimpin-pemimpin daerah yang lain kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah, ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.